Apa lebih jago Polres Metro ketimbang Bareskrim? Ini langsung loh yang tanda tangan Dirtipidum bintang 1. Untuk penghentian ini diparak oleh Kabar Eskrim bintang 3. Kasus Rasman. Ini dua-dua sudah naik sidik dan akhirnya dihentikan. Saya. Oke, Bang. Aku Adri, Bang. Ya. Bang, tadi kan Abang bilang bahwa intinya Abang merasa bahwa dari Polres Metro Jakarta Selatan ini tidak fair gitu, Bang. Terlalu terburu-buru. Kenapa tidak diperiksa dulu saksi yang kami ajukan? Kenapa tidak diperiksa dulu Ibu JF dari UK? Kan sudah dibilang melalui daring, melalui Zoom. Kenapa tidak diperiksa dulu yang tahu cerita ini? Dan kami sudah serahkan barang-barang bukti. Kenapa tidak diperiksa dulu saksi yang dari pihak kami yang mengetahui kejadian? Ada ahli juga. Kenapa kok langsung naik sidik? Ada apa ini? Jangan cederai penegakan hukum di masa awal pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Saya pasti akan up terus ke media kasus ini dan kasus apapun, termasuk kasus saya yang dilaporkan oleh si Hitam Kumal bersama dengan si mantan astrinya berinisial Ika yang katanya Anda Mangga Besar. Nanti kita buktikan di pengadilan. Saya akan buka kepada kalian. Kapan timingnya? Itu akan sidang sebuka. Kawal kasus ini sampai selesai. Begitu. Tapi Bang, kalau misalnya memang sudah ada bukti semuanya gimana Bang gitu loh dari pihak ini kan artinya Polres Metro Jakarta Selatan juga sebenarnya nggak gampang, nggak mudah gitu loh untuk menjawab semua ini Bang. Kalau dia tidak ada penelitian-penelitian penyidikan-penyidikan yang lain. Kata siapa? Buktinya saya. Saya naik sidik di Polda Sumatera Utara. Saya naik sidik di Polda Metro Jakarta. Begitu digelar, begitu diperiksa, hadirkan saksi, hadirkan ahli, dihentikan. Saya yang mengalami. Belum lagi klien-klien saya banyak yang terjadi seperti itu. Terus apa yang dikejar dari kasus ini, bro? Tunggu saja prosesnya. Saya udah bilang, kalau memang dua alat buktinya kencang, kuat, maka digelar perkara itulah kami akan tahu nanti apa alat buktinya. Kalau tidak dikabulkan, kami pasti melakukan perlawanan hukum. Saya tahu Pak Prabowo tidak main-main dalam urusan penegakan hukum dan equality before the law. Jangan langsung kalian juga bilang bahwa Polres hati-hati, kami juga hati-hati. Jangan bilang Polres sudah siap alat bukti, kami juga sudah siap. Saya kasih contoh itu. Ini SP3 saya. Kenapa saya harus ini? Dua nih. Nih. Dua-dua dari Bareskrim. Apa lebih jago Polres Metro ketimbang Bareskrim? Ini langsung loh yang tanda tangan Dirtipidum bintang 1. Untuk penghentian ini diparak oleh Kabar Eskrim bintang 3. Kasus Rasman. Ini dua-dua sudah naik sidik dan akhirnya dihentikan. Jadi nggak bisa juga kita serta-merta menganggap bahwa mereka sudah punya alat bukti yang kuat, yakin, makanya kita uji di gelar perkara khusus. Dan suratnya tadi malam sudah diantarkan oleh Rahmat Riyadi, salah satu tim hukum dari saudara Fadil Al-Fajar Bajidin. Dan ke Polda Metro juga sudah dikirimkan dan kita lihat perkembangannya seperti apa. Prinsipnya kami tidak masalah dan kami akan hadapi. Tapi kami sudah menemukan satu dugaan pemaksaan dalam terlalu buru-burunya naik sidik di kasus ini. Begitu. Kan klien kami tidak melarikan diri. Dia juga tidak kemana-mana. Saya ada di sini. Orang tuanya ada. Begitu. Bang, ini terkait
nanti kan Senin dari NM kan akan diperiksa dan Fadel akan segera diperiksa juga. Mungkin udah ada info belum Bang terkait pemanggilan untuk Fadel yang kedua? Masalah diperiksa dan tidak diperiksa, itu kami tunggu. Kan NM kan sudah cuak-cuak. Udahlah, bilang kalian lah, pulang umroh, kalau bisa ya adem. Nggak usah serang-serang saya. Udah bilang Rasman, begini, udah tersangka. Saya itu tersangka sejak 30 Maret 2023. Ibu NM, Anda aja yang tidak tahu. Sekarang sudah 27 Oktober 2024. 1 tahun 8 bulan, bro. Karena saudari Ika yang mengaku tidak tanda tangan kuasa, ribet, bertengkar, lab, dan udah saya bilang, udah, lihat di kejaksaan, habis itu maju di pengadilan. Jadi yang saya mau katakan ini adalah bahwa kalau proses penegakan hukumnya kami anggap tidak benar, kami pasti lakukan perlawanan. Tetapi dalam kasus ini, saya sudah cross-check tadi, apakah ada panggilan untuk diperiksa setelah naik sidik, jawabnya belum ada. Dan yang saya dapat informasi, NM katanya dipanggil bersama dengan saksi. Itu kan butuh waktu, Senin, Selasa, Rabu. Ya kita lihat gitu. Prinsipnya kami kooperatif, tapi jangan diskriminatif. Karena polisi pun tidak kebal hukum. Pejabat Polri pun, mau Kapolres, mau Dirkrimsus, mau Dirkrimo, mau Kasar Reskrim, semua kita equal di mata hukum. Ada proses-proses hukum. Jangan main-main. Banyak polisi yang PDTH, pemberhentian dengan tidak hormat. Tidak hormat. Jangan main-main. Itu yang saya ingatkan. Makanya polisi kemarin SP3 kan kasus saya, karena memang saya selalu ingatkan, jangan bermain-main. Ini pun nanti di kasus si Hitam Kumal, nah, dengan saya, begitu juga dengan si perempuan mangga besar itu, yang dikatakan si Hitam Kumal kan mangga besar dulu. Ya udah, nanti kita lihat seperti apa perkembangannya. Begitu. Oke, Bang. Pertanyaan aku satu. Dari mana nih? Adri, Bang. Oh, kamu terus yang nanya. Apa, Adri? Gini, satu, seandainya ini kan kalau Niki dipanggil, ya kan, berarti kan beberapa hari ke depannya pasti Fadel akan dipanggil kan? Apakah panggilan pertama Fadel akan datang, Bang? Itu satu. Kedua, di TikTok kan beredar tuh bahwa siapa namanya Niki memposting ada chatan bahwa Loli dipukulin dan minta tolong. Itu boleh dijawab nggak, Bang? Kenapa atau tanggapan Abang sendiri? Yang mukul si Loli siapa? Aku nggak tahu. Di situ cuma dibilang saya dipukul. Enggak. Kami nggak mau melebar kemana-mana. Nggak tahu kami itu masalah dia. Tapi apakah Fadil akan dipanggil? Ya memang SOP-nya begitu. Standar operasional prosedurnya. Setelah diperiksa, periksa lagi gitu, ha? Iya, maksudnya tidak akan menunda-nunda, artinya dipanggil dia akan datang gitu loh, langsung datang. Begini, kita tidak tahu hari ini, Andri. Hari ini kita sehat, besok kita sakit. Hari ini kita hidup, besok kita meninggal. Kami akan tunggu suratnya. Kalau klien kami dalam keadaan sehat dan waktu ada, pasti akan kita datang. Tapi kalau dia dalam keadaan kurang sehat atau ada urusan, ingat ya, panggilan naik sidik itu bukan berarti bisa panggil paksa langsung gitu. Tersangka juga nggak bisa panggil paksa langsung, bos. Iya. Kecuali dia melarikan diri atau tidak kooperatif. Kita kooperatif. Minggu lalu yang kemarin dipanggil itu memang dia sakit dan kita datang. Nggak usah dipanggil pun kami datang juga kemarin yang kedua kali karena mengantarkan surat. Dan Fadilnya ikut, ke Kementerian PPA juga ikut. Nggak ada masalah. Oke. Cukup? Cukup? Halo? Halo? Kok nggak jelas suaranya?
Bang, Halo, Bang, Bang, Ya, ya, Fadel siapa itu yang laki-laki? Afrizal, Bang. Gimana Prizal? Bang, Fadel gimana, Bang? Semalam kemarin, sok nggak sih Fadil mendengar sehat-sehat kabar? aja. Di sana? Kami tadi video callan, Zoom, tadi malam juga, tadi juga, langsung Fadil yang tampil. Dia ngomong sama saya, Om, nggak usah ini, Om. Saya siap mempertanggungjawabkannya semua. Saya nggak ada melakukannya. Dan saya udah wanti-wanti, saya udah warning kalau kamu ada berbohong, ada chattingan ini ternyata kamu sudah saya tinggalin kamu, saya bilang. Siap Om gitu. Jadi Fadil sehat dalam pengertian ya di rumah. Oh, apakah keluarganya agak sedikit shock? Ini namanya manusia, pastilah. Tapi nggak usah lah. Langsung apa namanya ya? Mau saya itu gini loh. Kita itu kan perempuan ya. NM perempuan atau mungkin perempuan-perempuan lain. Masa iya sih kasus anak loh judulnya ini. Anak kandung. Aduh, di up ke media yang katanya sudah dilecehkan, yang sudah hamil terus aborsi, ada yang pengakuan dugaan masturbasi dan lain-lain dan lain-lain. Apalagi kami udah kasih foto, kasih chattingan, kasih data bahwa LM itu juga ada pacarnya di UK dan itu juga Fadil tahu. Ya, menurut saya sih, menurut saya ya, mohon maaf sekali ini dalam dugaan saya, presumption of innocence. Ini aib keluarga. Nggak perlu diungkap-ungkap ini. Menurut saya ya. Makanya saya bilang kemarin, salah satu artis senior itu ngomong ke saya. Saya sebut aja sekarang, inisialnya AA. Dia ngomong, udah bang nikahin aja. Maksud saya, banyak teman-teman yang bilang ke saya, kalau saya ibunya ya, saya lebih bagus panggil dua-dua. Saya nasihati, saya ini kan kalau memang dianggap si laki-laki ini, misalnya lah, tukang semir lah, bau lah, miskin. Ya kan, kalau kita yang kaya, anak kita sayang sama dia, si laki-lakinya diwanti-wanti, kok jangan main-main. Ya kasih modal lah. Kira-kira begitu. Ini kalau saya. Ya kalau anak saya ya nggak pernah pula yang aneh-aneh anak saya gitu. Dan nggak pula saya bawa ke luar negeri sana, terus nanti berantem sama saya, terus saya kasih nggak kasih belanja, nggak lah. Semua anak saya alhamdulillah terukur. Selamat dari pesantren, selesai pesantren mulai SMP sampai SMA, baru saya lepas kuliah. Jaga dirimu. Kau udah tahu agama, kau tahu baca Quran, kau tahu Tuhan, kau udah bawa umroh, kau ngerti agama, sudah. Kau jaga diri, kau udah dewasa. Cacat kau di mata ayah, kau saya sikat secara marah saya sebagai ibu. Jadi nggak usah lah di ada satu kalimat dari salah satu pejabat Kementerian PPA. Itu ngomong dia ke kami, Pak, kami juga prihatin Pak. Kok ada ya seorang ibu komentari tentang dia yang harusnya itu jadi aib keluarga. Ada. Tapi saya kan nggak perlu sebut nama dan nggak boleh menuduh kan. Jadi istilahnya mereka ya ada sedikit agak kok sampai heboh begini, ini masalah pribadi dan hal yang menurut kita itu ya harusnya itu ditutup gitu, bukan di ah. Dan laporan kami terhadap NM juga nanti akan kita lihat masalah penelantaran, dugaan penelantaran, masalah dugaan perundungan, masalah dugaan eh, apa namanya eksploitasi anak. Itu juga semua dalam apa namanya on proses lah. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.